Kali ini kita bakal ngebongkar sebuah pertandingan sepak bola yang luar biasa dramatis, pertandingan di mana menang aja tuh ternyata nggak cukup. Ini adalah kisah tentang strategi, emosi, dan satu momen yang nentuin segalanya. Ini pertarungan antara hati dan kepala. Kalian nggak salah dengar kok. Inilah inti dari semua drama ini. Sebuah kontradiksi yang, ya ampun, nyesek banget. Gimana ceritanya sebuah tim bisa menang di satu pertandingan, tapi pada akhirnya justru mereka yang harus angkat koper. Soalnya ini tuh bukan cuma soal pertandingan biasa ya. Ini lebih mirip kayak roller coaster emosi. Harapan para pemain dan fans udah dibangun setinggi langit, cuma buat dihancurin berkeping-keping dalam 90 menit. Oke, sekarang kita bedah strateginya. Kita mulai dari Tottenham yang datang ke pertandingan ini dengan satu mindset. Mereka nggak datang buat main aman sama sekali nggak. Dari detik pertama peluit dibunyiin, niat mereka udah jelas banget. Nggak ada tuh yang namanya nunggu-nunggu atau lihat situasi dulu. Mereka langsung tancap gas. Pokoknya cuma satu di kepala mereka. Serang, serang, dan serang. Jadi taktiknya itu simple tapi brutal. Pressing ketat di seluruh penjuru lapangan, tempo permainan yang super cepat, dan serangan yang nggak ada putus-putusnya. Ini udah bukan main bola lagi. Ini lebih mirip ngajak perang di lapangan hijau. Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Kalau kita main seagresif itu, ngegas pol terus-terusan, pasti ada yang dikorbanin kan? Dan buat Tottenham, pengorbanan itu harganya mahal banget. Sekarang kita beralih ke lawannya. Gimana cara Atletico Madrid ngadepin perang total dari Tottenham? Jawabannya, dengan filosofi yang 180 derajat berbeda. Dan disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi ada Tottenham yang main pakai hati, pakai gairah, kayak mau nembus takdir. Di sisi lain ada Atletico yang super tenang di tengah badai, main pakai kepala, dingin banget perhitungannya. Rencana Atletico tuh sebenarnya simple, tapi mematikan. Cuma 3 langkah. Pertama, serap semua tekanan, biarin aja lawannya capek. Kedua, tetap fokus, tungguin satu aja kesalahan kecil, cuma satu. Dan ketiga, begitu kesalahan itu muncul, hukum mereka tanpa ampun. Efisien banget. Di tengah semua serangan Tottenham yang membabi buta itu, ada satu momen. Satu momen kecil yang ngerubah semua alur cerita. Bukan dari serangan balik yang keren, bukan juga aksi individu yang gimana gitu. Jauh lebih simpel dari itu. Golnya itu datang dari bola mati. Jujur aja, mungkin ini bukan gol terindah malam itu. Tapi soal dampak, gol ini kayak paku terakhir di peti mati harapan Tottenham. Gol inilah yang merusak mental mereka. Dan dampaknya itu bukan cuma soal nambahin satu angka di papan skor. Oh bukan, efek psikologisnya itu yang ngeri. Satu stadion langsung hening. Para pemain Tottenham seolah sadar, misi mereka baru aja jadi mustahil. Tapi ya, di tengah cerita kegagalan tim ini, ada satu pemain yang, mainnya luar biasa banget. Sayangnya, sinarnya dia sendirian nggak cukup buat nyelamatin timnya. Lihat angka ini, 2. Cuma angka 2, tapi ini udah ngejelasin segalanya. Bikin 2 gol di pertandingan sepenting ini, ngelawan tim sekelas Atletico, itu gila banget buat satu pemain. Xavi Simons malam itu bener-bener ngelakuin semua yang dia bisa. Dia bikin 2 gol, energinya nggak habis-habis, kreativitasnya jalan terus. Dia itu pahlawan di lapangan malam itu, nggak diragukan lagi. Tapi, ya inilah sepak bola. Kadang emang nggak adil. Permainan individu sekeren apapun nggak selalu bisa bawa timnya menang. Dan performa Simons malam itu jadinya kayak catatan kaki yang tragis aja dalam cerita kekalahan timnya. Oke, setelah semua drama, semua emosi, pada akhirnya yang ngomong itu ya angka. Dan angka itu gak pernah bohong. Jadi, ini dia kenyataannya. Di pertandingan malam itu, Tottenham menang 3-2, keren kan? Tapi, masalahnya, ini kompetisi 2 leg. Karena di leg pertama mereka kalah, skor totalnya, atau agregatnya, jadi 5-4 buat Atletico. Jadi kemenangan 3-2 itu jadi percuma. Dan ini pelajaran paling mahal dari Liga Champions. Satu kesalahan di pertandingan pertama bisa ngehantuin lu sampai akhir. Di level segini, nggak ada ampun buat kesalahan fatal, karena bayarannya mahal banget. Jadi, kalau kita simpulkan, ini sebenarnya cerita tentang apa sih? Ya ini, pertarungan antara gairah lawan logika, emosi lawan perhitungan. Ini benar-benar pertarungan antara hati dan kepala. Dan pada akhirnya, kompetisi se-elit ini ngajarin kita satu hal penting. Keberanian itu emang perlu, tapi tanpa kesabaran dan efisiensi, keberanian doang cuma jadi agresi yang sia-sia. Atletico Madrid membuktiin malam itu. Dalam pertarungan sengit antara hati dan kepala, seringkali kepala lah yang keluar sebagai pemenang.